wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Dewi dari Stisipol dengan NIM 21102014 dengan Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Profesionalisme Aparat Birokrasi. Latar belakang dari materi saya ialah pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia, sebab aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan seperti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Bahkan cenderung tidak responsif, inovatif, dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Berbagai kebijakan telah diberlakukan oleh pemerintah untuk mendorong profesionalisme aparatur. Pada kenyataannya belum optimal dilaksanakan. Determinan profesionalisme aparat yang lebih baik adalah kemampuan pengetahuan, penegakan nilai, pengalaman, serta pencitraan yang tergolong agak jauh kurang adalah kepercayaan, keterampilan atau keahlian yang sangat kurang adalah produktivitas, kemampuan kerja, sikap, serta perilaku. Memasuki pembahasan. Aparatur birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari kata bureaukrasi yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Sedangkan aparatur negara merupakan alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Namun sayangnya masih banyak peran oknum aparatur birokrasi yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah diatur, seperti kurangnya etika dalam melayani masyarakat dan juga lengah dengan tanggung jawab pekerjaan mereka. Beberapa contoh yang pernah terjadi adalah adanya penolakan dari pegawai kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan persyaratan kurang seperti membawa surat kehilangan dari polsek, tidak ada keterangan dari desa, ataupun alasan-alasan lainnya. Kenyataan lainnya di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para pegawai masih jauh dari kata profesional. Seringkali apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibiarkan begitu saja dan tanpa diperdulikan. Masyarakat harus bertanya terlebih dahulu untuk meminta pelayanan. Tak jarang pula, pelanggan harus pulang karena syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak adanya papan petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang proses, prosedur, serta pelayanan di biaya pelayanan. Aparat sulit diharapkan untuk dapat memahami dan menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan dan program pelayanan jika tidak didukung input-input berupa pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan serta kemampuan kerja yang diperlukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Penilaian masyarakat mengenai profesionalisme aparat birokrasi. Untuk memudahkan penilaian masyarakat, jawaban para responden sangat dibutuhkan. Maka dibuat 5 kriteria penilaian yang dimulai dari sektor 1 sangat tidak baik sampai sektor 5 sangat baik. Langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata setiap jawaban responden untuk memudahkan penilaian rata-rata tersebut, maka akan dibuat interval atau tabel. Tabel akan ditampilkan di sini. Misi dari aparat birokrasi adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara profesional dan kontinu untuk meningkatkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Supriyadi pada tahun 2005. Karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang menyangkut profesionalisme aparatur, seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai pegawai negeri sipil, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
PP nomor 101 tahun 2001 tentang Diklat PNS, PP nomor 30 tahun 1980, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Namun kenyataannya belum optimal dilaksanakan. Upaya membangun aparatur yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan mendukung reformasi birokrasi. Ciri-ciri profesionalisme aparatur. Menurut Kurniawan pada tahun 2005, profesionalisme memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama memiliki keterampilan untuk melakukan tugas dan mahir menggunakan peralatan untuk melakukan tugas di lokasi. Yang kedua, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat berdasarkan kepekaan. Namun, tiga, mampu merespon dan mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan dengan selalu berwawasan ke depan. Yang keempat, secara tepat memilih hal yang bermanfaat baginya, memiliki keyakinan pada kemampuan sendiri dan bersedia berkomentar serta menghargai pendapat orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pegawai atau aparatur dalam pelayanan publik sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi. Kebiasaan pegawai dalam bekerja cenderung sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sehingga menyebabkan pegawai tidak responsif, inovatif, dan kreatif. Pada akhirnya dapat menghambat kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, hierarki struktur organisasi. Permasalahan yang kerap terjadi ialah adanya batasan antara atasan dan bawahan dalam bekerja. Hal ini umumnya terjadi karena tidak berjalannya komunikasi internal suatu organisasi. Hal ini juga tentunya dipengaruhi oleh faktor dalam pemimpin yang mengatur sebuah organisasi. Yang ketiga, sistem balas jasa. Penghargaan dan sanksi atau reward and punishment adalah sebuah proses untuk memotivasi pegawai dengan profesionalitas aparatur belum dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Dengan berlandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh aparatur Indonesia, maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan ataupun kekurangan serta mampu mengantisipasi segala perubahan, maka diperlukan sebuah pemikiran untuk membangun aparatur Indonesia yang handal, profesional, dan juga menjunjung tinggi nilai kejujuran serta menjaga etika profesi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sekian presentasi dari materi saya, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.